Wahai kalian putra-putri bangsaku, wahai kalian yang merasa sebagai kaum pribumi Nusantara, pribumi Indonesia, kalian punya hak untuk merdeka. Kalian punya hak untuk dihormati. Kalian punya harga diri. Kalian punya kemuliaan. Jangan biarkan kemuliaan kalian dan leluhur kalian diinjak-injak oleh orang-orang yang mereka mungkin tidak terlalu cinta terhadap bangsa kalian, terhadap kalian sebagai warga pribumi. Jangan mau diinjak-injak oleh mereka yang hanya keturunan imigran dari luar negeri. Di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal nomor hadis 22.391 an Abi Nadrah qala haddatsani man sami'a khutbatan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi wasti ayyami tasyriqi faqala. Dari Abi Nadrah, ia berkata, orang yang mendengar khutbahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di pertengahan hari tasyrik, ia telah menyampaikan kepadaku, ya ayuh, di mana faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna rabbakum wahidun, sesungguhnya Tuhan kalian itu satu, tunggal. Wa abakum wahidun, dan bapak moyang kalian itu satu, yakni Nabi Adam. Ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, ketahuilah oleh kalian, tidak ada keutamaan orang Arab dibandingkan orang Ajam. Ajam itu non Arab. Tidak ada perbedaan keutamaan antara orang Arab dengan orang di luar Arab. Yang bangsa Arab dengan orang non-Arab, la fadla, tidak ada perbedaannya, tidak ada keunggulan tertentu. Wala li ajamiyyin ala arabiyyin, dan tidak pula ada keunggulan atau mengungguli bangsa Ajam terhadap bangsa Arab, seperti ras Persia, ras Romawi atau apapun, tidak berarti mengungguli atau lebih unggul dibandingkan bangsa Arab. Sebaliknya tadi, bangsa Arab tidak lebih unggul dibandingkan bangsa Ajam, bangsa lain termasuk bangsa Nusantara, bangsa Jawa, Sumatera, Melayu, Sunda, Betawi. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala aswada ala ahmarin wala aswada ala ahmara, dan tidak pula orang yang berkulit hitam lebih unggul dibandingkan orang yang kulitnya merah. Wala ahmaru ala aswada, dan tidak pula orang yang kulitnya merah lebih unggul dibandingkan orang yang kulitnya hitam. Illa bittaqwa, kecuali seseorang menjadi lebih unggul karena ketakwaannya, tidak karena mancungnya seseorang seperti unta lantas ia merasa lebih unggul dibandingkan orang yang hidungnya lebih pesek. Tidaklah seseorang yang postur bodinya itu kokoh, kekar, itu lebih unggul dibandingkan postur tubuh yang kurus krempeng. Tidak. Tidak lebih mulia seseorang yang bibirnya merah merona dibandingkan yang bibirnya genek. Ngerti genek? Kebiruan, seperti orang habis dipalu. Tidak demikian, kecuali bittaqwa,
seseorang menjadi lebih unggul dibandingkan yang lain karena ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Syukur-syukur kalau dia punya nasab yang bagus kemudian takwa. Tapi jika nasabnya bagus dibandingkan dengan orang yang tak bernasab bagus tapi takwa, lebih bagus orang yang bertakwa. Karena apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak memandang postur tubuh kalian, tidak memandang paras wajah kalian. Sesungguhnya Allah hanya melihat jiwa kalian dan amal kalian. Jadi bagi kita yang tidak memiliki nasab kepada Rasulullah, jangan putus asa, jangan merasa rendah diri, jangan merasa rendah dibandingkan orang-orang yang mengakukan dirinya sebagai keturunan Rasul tapi akhlaknya bejat, akhlaknya buruk, perilakunya tidak bermoral. Wahai kalian putra putri bangsaku, wahai kalian yang merasa sebagai kaum pribumi Nusantara, pribumi Indonesia, kalian punya hak untuk merdeka, kalian punya hak untuk dihormati, kalian punya harga diri, kalian punya kemuliaan. Jangan biarkan kemuliaan kalian dan leluhur kalian diinjak-injak oleh orang-orang yang mereka mungkin tidak terlalu cinta terhadap bangsa kalian, terhadap kalian sebagai warga pribumi. Jangan mau diinjak-injak oleh mereka yang hanya keturunan imigran dari luar negeri. Kita semua punya hak, kita semua punya kehormatan sebagai hamba Allah. Kita semua punya hak untuk merdeka, untuk hidup nyaman. Jangan biarkan perbudakan model baru terjadi di negeri kita. Karena ada sekelompok orang, sekelompok begundal yang ingin memperbudak putra-putri pertiwi, putra-putri bangsa, saudara-saudari setanah air, yang mereka umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan perbudakan gaya baru. Karena mungkin dulu ada di antara leluhurnya yang menjadi tangan kanannya penjajah untuk memperbudak bangsa kita. Jangan mau diperbudak dengan doktrin ditakut-takuti kualat, dengan doktrin ditakut-takuti dia akan mendapatkan syafaat. Ketika Anda diperlakukan tidak hormat, ketika Anda diperlakukan dengan perlakuan yang buruk, yang hak Anda diambil, kehormatan Anda tercederai, Anda punya hak untuk membela siapapun Anda. Bahkan seorang budak belian pun mereka berhak untuk membela dirinya dan membela kehormatannya. Anda bukan budaknya sekelompok segelintir orang dari keturunan imigran luar. Anda adalah manusia yang merdeka, bangsa yang merdeka kita. Jangan mau diperbudak, jangan mau diperlakukan dengan perilaku yang buruk, jangan mau diambil hak kalian dengan paksa ataupun dipalak, atau diambil hak kalian tanpa ridho, atau direndahkan kehormatan kalian atau leluhur kalian. Bangsa Indonesia ini, bangsa Nusantara ini luar biasa peradabannya. Kalau kita mau jujur dengan sejarah Indonesia, Nusantara ini, kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, di Nusantara ini dulu
itu sudah dikenal sebagai satu kekuasaan dan peradaban yang maju, yang bermartabat. Indonesia ini banyak kerajaan-kerajaan yang bermartabat. Terlebih di kurun berikutnya datanglah para wali yang merupakan ahlul bait Nabi yang datang ke Indonesia tidak dengan peperangan, tidak dengan mengkerdilkan bangsa yang didatanginya, tidak dengan menghinakan warga di mana mereka singgah, tapi justru ahlul bait Nabi yang datang pada saat itu membawa ilmu, amal soleh, bahkan mereka berasimilasi, menikah biasa saja dengan orang-orang pribumi, yang sehingga kesolehannya itu, kepakarannya mereka itu fakar dalam bidang politik, dalam bidang pemerintahan, dalam bidang pertanian, dalam bidang pengairan, dalam bidang astronomi. Kepakarannya, kealimannya, serta akhlaknya yang baik itulah yang kemudian diterima oleh masyarakat pribumi, yang bahkan akhirnya mereka mempercayainya sebagai pemimpin di masa itu. Mereka menikah dengan keluarga-keluarga kerajaan, yang sehingga kemudian mereka melanjutkan pemerintahan kerajaan di masa berikutnya, yang mereka juga memiliki keturunan. Mereka memiliki anak laki-laki ataupun perempuan, dan keturunannya ada sampai saat ini. Jadi bagi siapapun yang tidak memiliki ilmu tentang keluarga mereka, jangan sok tahu. Mereka orang-orang bermartabat, namun begitu tawaduknya mereka dalam menyebarkan Islam di saat banyak pribumi belum mengenal Islam. Mereka, para sunan ini, para wali ini tidak mengedepankan nasab, tapi bahkan mereka memakai nama-nama lokal juga sebagai nama yang mereka buka di tengah-tengah masyarakat, yang mereka gunakan di tengah-tengah masyarakat supaya masyarakat ini tidak merasa berbeda, masyarakat ini merasa terhormat, merasa sama, merasa saling menyayangi satu sama lain.